Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kembali. Walaupun kita tatap mukanya secara online, tapi kita patut bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan dan sukacita di dalam diri kita. Yuk, semua adik-adik kita berdiri, kita memujikan Tuhan Yesus aku berjanji. Pakai gerakan ya, tiruin kami. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita mau mohon pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita di ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesehatan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Adik-adik, tahu nggak? Dimanapun kita berada, entah kita di rumah, di dalam lingkungan masyarakat, di sekolah, dimanapun kita berada, semua ada aturan. Dan aturan itu dibuat untuk dipatuhi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mentaati apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya dan taat hanya pada Tuhan Yesus. Percayalah, taat pada Tuhan, hidupmu kan bahagia. Percaya, taatlah. Percayalah, taat pada Tuhan, hidupmu kan bahagia. Percaya, taatlah. Adik-adik, kita harus percaya dan taat, karena tidak ada jalan lain yang membuat kita bahagia di dalam Tuhan Yesus, kecuali kita harus percaya dan taat. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Yuk adik-adik,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan diri kita untuk mendengar firman-Nya yang amat indah. Kita pujikan lagu ini. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ginting dengan baik. Tuhan yang akan bekerja, biarlah melalui firman ini kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus taat sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum masuk ke cerita, Bu Ginting membawa ada 2 pokmil gelas. Ya, ini bagaimana caranya untuk membuat pokmil ini supaya bisa dimakan. Oke. Satu ini ada menggunakan air dingin. Ya, saya masukkan air dinginnya. Dan satunya menggunakan air panas. Lihat anak-anak, baru beberapa detik aja, ternyata ketika Bu Ginting menggunakan air panas, ini pokmil tadi sudah bisa dimakan, sudah menjadi mie. Tapi coba yang menggunakan air dingin tadi, belum jadi sama sekali. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mau membuat mie pokmil, ada aturan yang harus kita ikuti. Ketika kita menggunakan air dingin, tidak akan jadi dan nggak bisa kita makan mie-nya. Tapi ketika kita menggunakan air panas, berapa detik saja langsung menjadi mie, bisa kita santap dengan enak. Wah, anak-anak Bu Ginting di sini bercerita ada suatu cerita dongeng. Ceritanya seperti ini, anak-anak. Ada seorang raja. Raja ini kepingin sekali, ya, dia kepingin sekali menyampaikan kabar baik kepada rakyatnya. Ya, dia mengumumkan, apa isi pengumumannya? Bagi rakyatku yang bisa, ya, yang bisa membuat suatu perjalanan yang jauh, tapi bisa memberikan hasil yang baik kepada saya akan mengangkat menjadi duta besar. Wah, anak-anak, ketika diumumkan kepada rakyatnya itu, wah, rakyatnya itu senang. Ada 3 prajurit yang datang langsung, anak-anak. Begitu dia mendengar pengumuman raja tadi, prajurit yang bertiga ini langsung datang. Yang pertama namanya adalah Setia. Prajurit yang kedua namanya adalah si Congkak. Prajurit ketiga
yang namanya si Dekil. Wah, anak-anak, ternyata raja ini membuat suatu aturan untuk mendapatkan duta besar itu tidak gampang, ada aturannya. Raja mengumumkan, aturannya adalah harus mengikuti jalan raya raja. Yang kedua, nanti ada sumur yang saya tunjuk, nanti diambil airnya dari situ, masukkan ke termos masing-masing untuk bekal dalam perjalanan. Nah, itu yang dibuat aturan oleh raja. Wah, anak-anak, ternyata si congkak ini gak sabar. Belum selesai diumumkan oleh raja, dia langsung pergi. Dia mengatakan seperti ini, apa itu pengumuman raja? Lebih pintar aku daripada raja. Ngapain diumumkan harus jalan raya raja? Harus mengambil air dari sumur, masukkan ke termos. Apa itu? Aku punya jalan yang mulus. Aku melalui jalan itu saja. Dia tidak menunggu apa aturan raja yang mau diberikan, dan dia tidak menunggu teman-temannya. Dia langsung pergi. Nah, ternyata si Dekil juga dalam pikirannya seperti itu. Aduh, itu raja itu apa sih? Pengumuman apa sih yang diberikan seperti itu? Siapapun bisa. Ngapain ikut-ikut aturan raja itu? Ngambil air ya udah, ambil aja. Jangan, wah, saya nanti menunjukkan jalan yang lebih halus. Dekil pikirannya seperti itu. Tapi anak-anak, bagaimana dengan si Setia? Setia, apa yang diumumkan raja, dia masih mendengarkan dengan baik. Dia tidak tergesa-gesa pergi. Kenapa? Karena Setia ini tahu apa yang diumumkan oleh raja itu supaya bisa mendapatkan duta besar yang terbaik. Oleh sebab itu, baginda raja itu jauh lebih pintar dari saya. Jauh lebih tahu apa yang baik, sehingga raja membuat aturan seperti itu. Lah anak-anak, benar. Si Setia berangkat, dia melalui jalan raya raja yang diberikan oleh yang petunjuk dari raja, dan dia sampai ke sumur yang ditunjukkan oleh raja. Sehingga Setia mengambil air sumur itu, dimasukkan ke termosnya untuk bekal dalam perjalanannya. Wah, anak-anak, begitu indah perjalanan si Setia ini. Walaupun ternyata jalan raya raja itu tidak mulus, berbelok-belok, berbatu-batu, panas, tapi Setia tetap mengikuti aturan raja. Anak-anak, pas lagi berjalan asik Setia, dia mendengar suara. Siapa itu? Ternyata suara itu adalah suara congkak. Lah, congkak berkata, Setia, ternyata kamu masih mau ya ikuti aturan raja? Ngapain kamu ikuti aturan raja? Ayo, ikut aku saja. Nih, jalan yang mulus, tidak belok-belok, halus, tidak panas. Ayo, ikut aku saja. Tapi anak-anak, apa jawab Setia? Tidak, saya tidak mau mengikuti dengan kamu congkak, karena raja itu lebih pintar daripada kamu. Apa yang dibantahkan oleh raja itu semua yang benar. Jadi saya tetap berjalan dalam jalan raya raja. Benar anak-anak, Setia terus berjalan. Udah sampai jam 3 siang anak-anak. Kadang-kadang si Setia ini berhenti dan dia membuka termosnya, dia minum karena dia udah capek kehausan. Tapi
Tapi dia tetap setelah dia selesai minum, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Waktu dia melanjutkan perjalanannya, ada didengar lagi suara. Loh, Setia, kamu ngapain? Jalan di panas-panasan. Wah, kamu ini sebenarnya bodoh ya, sama dengan raja. Ya, itu raja kan membodoh-bodohin kamu. Ngapain kamu ikut-ikut itu? Lah, Setia melihat suara siapa? Ternyata anak-anak itu ternyata suara si Degil. Si Degil itu lagi berhenti di bawah pohon. Lalu Degil berkata, lihat ini saya Setia. Saya kan melalui jalan yang lurus, jalan yang mulus, banyak pohon-pohonnya. Ketika hari panas saya bisa berhenti di bawah pohon, jadi saya nggak kena panas. Ayo, ikut aku saja. Tapi bagaimana anak? Si Setia tidak menjawab. Ya, dia tidak menjawab, tapi terus dia berjalan sampailah mulai gelap. Nah, sampai mulai gelap, dia waktu sudah gelap itu udah mulai gelap, dia melihat, loh, ini ada orang di depanku. Ini siapa ya? Dia tidak mengenal. Ya, dia tidak mengenal. Ternyata dia berkata anak-anak, ya, dia berkata kepada si Setia ini, selamat. Ternyata kamu yang paling jauh menjalani jalan raya. Kamu yang nurut kepada perintah raja. Sehingga kamulah yang terpilih menjadi duta besar raja. Loh, Setia ini kaget. Dilihatnya, ini siapa? Wah, ternyata itu adalah raja anak-anak. Lah anak-anak, berarti prajurit 3 yang orang ini tadi yang setia hanya sukses. Hanya yang bernama Setia sukses. Kenapa? Karena dia menurut kepada perintah raja. Wah, anak-anak, kita dan anak-anak dan guru-guru sekolah minggu semua, apakah ada mungkin cerita tentang kalau taat kita kepada Tuhan, kita mendapatkan suatu sukacita? Ada. Di mana terdapatnya itu Bu Ginting? Di dalam Alkitab. Coba, dalam Alkitab itu ada. Lah, tentang taat sampai akhir. Taat dan mengikut aturan-aturan itu dapatnya di mana Bu Ginting? Alkitab kita itu ada Keluaran 11 ayat 1 dan Keluaran 12 ayat 2 sampai 29. Anak-anak yang sudah bisa baca, nanti bisa baca di rumah. Tapi Bu Ginting menceritakan di sini apa sih sebenarnya isi cerita Keluaran 11 dan Keluaran 12 ini. Dahulu Tuhan juga memberikan kepada bangsa Mesir suatu hukuman kepada Raja Firaun. Kenapa anak-anak? Karena Tuhan itu sangat baik sekali kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu dibuat jadi budak berpuluh-puluh tahun lamanya di negeri Mesir. Dibuat sebagai budak benar-benar. Ternyata Tuhan melihat seperti itu semua. Apa yang dilakukan oleh Raja Firaun kepada orang Israel. Sehingga Tuhan memberikan hukuman atau tulah kepada Raja Firaun. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Sudah sampai 9 hukuman atau tulah diberikan Tuhan. Tapi Raja Firaun tidak mau membebaskan
bangsa Israel juga. Lah, anak-anak, Tuhan melihat bagaimana orang Israel di tanah Mesir. Sehingga, ya anak-anak, ketika dia memberikan tulah ini, malaikat ini berjalan memberikan tulah yang ke-10, yaitu semua di bangsa Mesir, anak pertama atau anak sulung ataupun binatang yang pertama lahir mati semuanya. Salah satunya mati juga siapa Nana? Ini dia anak Raja Firaun. Mati. Dan peliharaan-peliharaan binatangnya juga mati. Tanpa terkecuali. Itulah yang diberikan Tuhan hukuman yang ke-10 atau tulah yang ke-10 kepada Firaun. Nah, anak-anak, bagaimana dengan bangsa Israel? Ketika didengarnya bahwa Tuhan memberikan hukuman ke bangsa Mesir, bangsa Israel ikut ketakutan anak-anak. Ikut semua ketakutan. Waduh, jangan-jangan nanti di rumahku anak yang pertama sama peliharaanku mati juga. Lah sehingga Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Kalau kamu nurut kepada perintahku, tidak akan terjadi seperti bangsa di Mesir. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Pertama, ambil domba, disembelih, dan darahnya itu ya dioleskan pada ambang pintu rumah semuanya. Jadi itu suatu tanda yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu nurut tidak kepada perintah Tuhan. Anak-anak, ternyata begitu indahnya apa yang dikatakan kepada orang Israel. Malaikat Tuhan berkeliling seluruh rumah-rumah orang Israel. Dilihatnya semua sudah ada semua darah domba. Jadi tidak ada satu rumah tangga pun yang mati anaknya sulung atau binatang yang pertama. Semuanya tidak terjadi seperti bangsa Mesir. Kenapa anak-anak? Karena ternyata bangsa Israel itu turut kepada aturan Tuhan. Sehingga Tuhan itu sangat senang sekali melihat orang Israel yang nurut kepada aturan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Anak-anak di rumah, di sekolah minggu, ada peraturan yang harus kita turuti. Apa itu? Contohnya misalkan kalau di rumah, jangan main HP-HPan terus. Ayo, waktu belajar, belajar. Kalau ke sekolah, di sekolah itu jangan terlambat. Kalau ke sekolah minggu, harus mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi dengan baik dan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang ini anak-anak, Kota Purwokerto, bukan Kota Purwokerto aja, seluruh dunia lagi dilanda wabah virus corona. Ternyata ada aturan yang dibuatkan pemerintah kita. Aturan itu tujuannya apa Nana? Supaya kita tidak terkena virus corona. Aturan yang pertama apa? Lihat nih Bu Kinting, harus pakai masker nih. Bu Kinting pakai masker. Nih. Ya. Yang kedua, anak-anak setiap saat harus cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, anak-anak harus jaga jarak satu dengan yang lain. Paling tidak 1 meter. Itulah aturan yang diberikan pemerintah kita. Tujuannya supaya kita tidak terkena virus corona. Wah, anak-anak, kalau
GKI Marta Direja mau taat dan nurut kepada perintah orang tua, perintah guru, baik di sekolah minggu dan perintah pemerintahan kita, Tuhan Yesus sangat senang sekali. Tuhan Bapa kita di surga melihat anak-anak semua, apa yang anak-anak lakukan. Semuanya itu untuk yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal 3 ayat 5, bunyinya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi nanti anak-anak bisa menghafal, bisa buka Alkitabnya, Amsal 3 ayat 5. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan bahwa kita diajarkan untuk taat sampai akhir. Karena ketaatan adalah cara yang paling baik untuk menunjukkan bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus. Yuk kita mau pujikan lagu ini. Sama-sama belajar ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sepanjang kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami harus taat dan percaya pada Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.